Dual track, tetap semangat, memimpin, memikir, prestasi. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Saya dari Pusbalaya Sukmatmar ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang bernama Yusuf, Irianti Tolik, Lovely, Trisha, Revan. Pada hari ini kami akan mempresentasikan bisnis yaitu Milk Crepes. Jadi di sini ada daftar isi, ide bisnis, latar belakang, target pasar, perkiraan modal, target penjualan, strategi pemasaran, galeri dan penutup. Ide bisnis di sini ada Layer Licious adalah bisnis kuliner yang berfokus pada pembuatan dan penjualan milk crepes homemade premium dengan berbagai varian rasa dan tampilan estetik. Produk ini menyasar pada anak muda dan keluarga yang menyukai dessert cantik, lembut, dan tidak terlalu manis. Latar belakang, masyarakat saat ini semakin menyukai makanan penutup atau bisa disebut dengan dessert dengan tampilan menarik dan cita rasa lembut. Salah satu tren dessert yang sedang populer adalah milk crepes, yaitu kue berlapis-lapis yang terdiri dari puluhan lembar crepes dan krim di antara setiap lapisannya. Nama milk crepes sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti 1000 lapisan crepes. Target pasar ada 3. Yang pertama, target 1, remaja dan dewasa, usia sekitar 15 sampai 35 tahun. Target kedua, pecinta dessert estetik. Dan target ketiga, konsumen kafe, acara ulang tahun, dan hampers. Perkiraan modal, biaya modal sekitar 103.000. Dan target penjualan, menjual secara daring atau media sosial kepada anak muda atau kafe dengan harga 15.000 sampai 30.000 per slice. Atau menjual langsung di lokasi strategis seperti kampus dan pusat perbelanjaan untuk semua kalangan. Strategi pemasaran ada 4. Yang pertama, menawarkan milk crepes premium handmade dengan berbagai varian rasa populer seperti vanilla, matcha, tiramisu, dan strawberry, kris, dan oreo coklat. Yang kedua, menetapkan harga kompetitif dengan menyesuaikan kualitas bahan dan pasar lokal. Dan yang ketiga, menjual secara online dan offline. Online seperti Instagram, TikTok, Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Kalau dengan offline, bisa dititip jual di kafe, bazar kuliner, dan event kampus. Yang keempat, digital marketing. Membuat konten menarik di Instagram dan TikTok, seperti video potong lapisan, dekorasi, dan behind the scene. Dan menggunakan iklan berbayar di media sosial untuk memperluas jangkauan. Dan ini untuk foto-foto milk crepes. Di sini ada Oreo cheesecake. Dan di situ kayaknya ada rasa coklat. Coklat berlapis dengan krim coklat berlapis dengan red velvet. Sekian dari kelompok kami, dari Pusbalaya Sukmatmar. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, pertanyaan saya adalah, apakah dengan modal 15.000 hingga 30.000 tadi sudah bisa menarik keuntungan
Dari modal yang kalian sebutkan 103.000 tadi, ada berapa rupiah keuntungan yang kalian dapat jika menjual 15 sampai 30.000? Terima kasih. Untuk kemarin kita dapat 8 potongan, dapat 8 potongan. Kita menjual dengan harga 15.000. Kita kemarin dapat keuntungannya 120.000. Artinya 100% ya. Dengan modal 103.000 kalian itu untungnya atau uang itu kembali dengan harga 150? Atau kalian mendapatkan 200, kan begini, yang sudah dijual, yang sudah habis itu kan 103.000. Kalian mendapatkan hasil 150.000 atau 250.000? 150.000, berarti untungnya 47.000. Ya, kaget saya sampai 100% untungnya ya. Jadi 47.000. Jadi begitu cara menghitungnya. Jadi pendapatannya 150.000, modal yang keluar 103.000. Nah, ini saya mau dicatat ya, dicatatkan Bu Epi, setiap keuntungan itulah yang menjadi berapa persen itu masuk kas dari kus, berapa persen yang dibagikan kepada anak-anak yang sudah berjualan. Jadi supaya ada BKU-nya. Jadi kalau ada waktu DT nanti belajar keuangan menyimpan data itu dengan Bu Aminah, ada namanya BKU. Oke Pak, silakan. Baik, terima kasih Ibu Ida. Kalau dari saya ingin bertanya, untuk KUS Timbalaya Squad Mart, apakah produknya hanya Meal Crepes atau ada produk lain? Sejauh mana produk yang kalian jual? Apakah ada pemasukan dan pengeluaran yang tercatat di KUS kalian? Dan yang terakhir, apakah program dual track ini nanti setelah kalian lulus, apakah kalian terapkan atau bagaimana ke depannya nanti? Itu ya. Oke. Silakan. Ya. Kalau ada laporan keuangannya, keuntungannya berapa selama kalian KUS kan sudah hampir setahun nih. Berapa keuntungan pemasukannya, pengeluarannya berapa, apakah ada tercatat? Terus produknya apakah ada selain Meal Crepes, apakah ada produk lain yang kalian jual? Terus tadi yang terakhir, apakah program dual track akan kalian terapkan atau tidak nanti setelah lulus? Sudah, ada nggak? Ya, selain Meal Crepes, kita juga buat Terus ada lagi? Dua itu aja. Untuk penjualan, pengeluaran dan pemasukan ada nggak kira-kira? Catat. Ada. Ditampilkan atau enggak? Ada? Ada. Nah, untuk gini, KUS itu kan kelompok usaha ya. Jadi setidaknya kalian harus punya catatan masukannya berapa, pengeluarannya berapa dalam setahun, kan sudah setahun. Setidaknya harus kalian catat nanti kalau misalnya kalian berwirausaha atau ikut usaha dengan orang, setidaknya kalian punya catatan ya, pemasukannya berapa atau pengeluarannya berapa. Terus yang terakhir pertanyaan Bapak, apakah dual track nanti akan kalian terapkan atau tidak? Bagaimana pendapatnya buat kalian? Kedepannya bakalan kami Jalanin. nanti berusaha berbisnis. Bagus. Luar biasa. Oke, makasih. Bepi, ada pertanyaan Bu atau mau? Kalau saya tambahan lebih semangat lagi, jangan tunggu disuruh baru kita bekerja. Terus tuh kemudian yang sudah saya ajarkan, kita belajar cara penghitungan modal, laba ruginya, kotornya segala macam dari laba ruginya ya. Jadi mungkin kita sama-sama belajar lagi di penghitungan itu. Tadi kan cuman hasilnya aja di situ, nggak ada yang
keuntungannya segini, kotornya segini, bersihnya sekian, belum ada tadi ya. Nanti belajar lagi lah sama-sama, nanti bisa sama guru ekonomi kita belajar, sama yang lainnya kita belajar. Oke, terima kasih. Oke, boleh ditutup. Sekian dari Pus Balaya Squadmat. Terima kasih. Oke.